Oke, kali ini kita akan membedah salah satu teks yang paling penting dan paling berapi-api dalam sejarah pergerakan Indonesia. Ditulis tahun 1926, judulnya Aksi Massa, karya seorang revolusioner legendaris Tan Malaka. Cuma 3 kata, tapi coba rasakan kekuatannya. Asia sudah bangun. Dengan seruan ini, Tan Malaka mendeklarasikan bahwa sebuah era baru telah dimulai. Dan dia punya teori yang, terus terang, sangat provokatif tentang di mana persisnya tatanan dunia lama akan runtuh untuk pertama kalinya. Dan di mana itu? Jawabannya, menurut Tan Malaka, adalah Indonesia. Baginya, Indonesia itu bukan cuma sekedar koloni biasa. Bukan. Indonesia adalah mata rantai terlemah dalam sistem imperialisme global. Dan justru karena paling lemah, Indonesia punya posisi yang paling unik untuk menghancurkan rantai itu seluruhnya. Tunggu dulu, kenapa harus Indonesia? Kenapa bukan yang lain? Nah, ini bukan sekedar semangat nasionalisme buta ya. Analisis Tan Malaka itu sangat tajam dan spesifik. Dia berpendapat bahwa cara Belanda menjalankan koloninya itu secara fundamental berbeda. Bahkan dia sebut lebih terbelakang dibandingkan dengan saingan mereka seperti Inggris atau Amerika. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke diagnosisnya. Inti dari argumen Tan Malaka itu begini. Belanda, di Hindia Belanda, menciptakan sebuah model kolonialisme yang sangat unik. Sebuah model kolonialisme yang tidak punya mitra lokal sama sekali. Biar lebih jelas, coba deh kita bandingkan. Di tempat seperti India, Inggris masih membiarkan adanya elit-elit lokal, para pemilik tanah atau borjuis pribumi untuk diajak bernegosiasi. Jadi ada mitranya. Begitu pula Amerika di Filipina. Nah, di Indonesia? Menurut Tan Malaka, Belanda justru melakukan kebalikannya. Mereka secara sistematis menghancurkan kelas menengah dan kapitalis pribumi. Hasilnya, sistem eksploitasi murni tanpa ada pihak yang bisa diajak kompromi. Dan dampaknya, wah, fatal. Kebijakan ini menciptakan sebuah jurang pemisah yang luar biasa besar. Di satu sisi ada segelintir penguasa Belanda, dan di sisi lain ada lautan massa rakyat Indonesia yang statusnya direduksi menjadi kuli. Nggak ada jembatan, nggak ada kelompok penengah sama sekali. Nah, coba kita pikirkan. Kalau kondisinya seperti itu, nggak ada mitra, nggak ada jalan tengah, terus gimana caranya perubahan damai bisa terjadi? Bagi Tan Malaka, jawabannya sudah sangat jelas. Ini adalah sebuah jalan buntu. Kompromi itu mustahil. Pertanyaan mendasarnya kan jadi ini. Seandainya kemerdekaan itu mau dinegosiasikan, Belanda harus bicara dengan siapa? Siapa yang akan duduk di meja perundingan mewakili Indonesia? Dalam pandangan Tan Malaka, Belanda sendiri sudah memastikan bahwa orang itu tidak ada. Logikanya, kata Tan Malaka, sederhana saja. Para bapak gula dan nenek minyak, maksudnya para kapitalis di Belanda yang mengeruk keuntungan dari Hindia Belanda, mana mungkin mereka mau secara sukarela menyerahkan kekuasaan politik kepada orang-orang yang selama ini mereka eksploitasi. Itu kan sama saja dengan memotong sumber kekayaan mereka sendiri. Karena itulah setiap harapan yang ditaruh pada jalur politik parlementer seperti lewat Dewan Rakyat atau Volksraad itu cuma ilusi. Tan Malaka menggambarkannya dengan sangat puitis. Itu seperti orang kehausan di tengah gurun pasir yang mengejar fata morgana. Sia-sia. Jadi kalau jalur damai sudah tertutup, satu-satunya jalan yang tersisa adalah jalan yang radikal. Nah, setelah semua pintu pilihan lain ditutup rapat, Tan Malaka akhirnya menyajikan apa yang dia sebut sebagai obatnya. Satu-satunya solusi yang tersisa, sebuah solusi yang menurutnya dramatis tapi tak terhindarkan. Penting untuk kita pahami dulu ya, lagi Tan Malaka, revolusi itu bukan sekedar pemberontakan acak. Bukan. Revolusi adalah akibat yang logis dan tak terhindarkan dari kekuatan sejarah. Sesuatu yang pasti akan terjadi ketika jurang antara penguasa dan rakyat sudah terlalu lebar dan nggak bisa ditolerir lagi. Dan selebar apa sih jurang itu? Coba lihat angka ini. 30–40 sen. Itulah upah harian rata-rata seorang buruh atau kuli kontrak di Indonesia pada tahun 1926. Bayangkan, kerja seharian upahnya segitu. Udah upahnya sangat rendah, beban pajaknya luar biasa tinggi. Lihat deh data perbandingan ini. Rata-rata beban pajak per orang di Indonesia itu lebih dari 2 kali lipat dari Filipina. Dan bahkan, ini gila sih, 12 kali lebih tinggi daripada di Tiongkok pada masa itu. Udah jatuh, tertimpa tangga pula. Nah, dari kondisi inilah lahir resepnya aksi massa. Sebuah revolusi dari bawah yang terkoordinasi, dilakukan oleh massa, dan tujuannya pun untuk massa.
Kenapa? Karena menurut analisis Tan Malaka, hanya merekalah satu-satunya kekuatan sosial yang masih tersisa, yang punya jumlah dan motivasi paling kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan sejati. Tapi, ingat, bagi Tan Malaka, menggulingkan Belanda itu bukan cuma soal merebut kekuasaan politik. Tujuan akhirnya jauh lebih dalam dari itu. Tujuannya adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk, akhirnya, menulis sejarahnya sendiri. Dia menggunakan analogi yang sangat Indonesia sekali, wayang. Baginya, sejarah Indonesia sampai saat itu ibarat pertunjukan wayang. Bangsa kita adalah wayangnya, tapi dalangnya selalu kekuatan asing. Dari mulai kerajaan Hindu, pedagang Arab, Tiongkok, sampai puncaknya kompeni dan kapitalis Belanda. Kita cuma jadi objek dalam cerita mereka. Karena itulah, aksi massa yang berhasil menjadi langkah pertama yang sangat krusial. Ini adalah sebuah langkah agar bangsa ini berhenti menjadi tokoh dalam cerita orang lain, dan akhirnya untuk pertama kalinya menjadi penulis bagi takdirnya sendiri. Itulah tadi inti argumen Tan Malaka dalam aksi massa, sebuah pemikiran yang sangat kuat dan radikal. Dan karyanya ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas yang sangat menarik untuk kita renungkan bersama.